Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Saya harap semua kita berada dalam keadaan sehat pada ketika ini. Iman digambarkan apabila kita percaya apa yang kita tidak dapat lihat. Ganjaran daripada iman digambarkan apabila kita dapat melihat apa yang kita percaya. Sampai pada suatu ketika nanti, kita pasti akhirnya akan menerima ganjaran atas apa yang kita percaya. Namun, sebelum kita menerima ganjaran itu, kita perlu belajar untuk bersabar dan terus menunggu dengan setia. Sabat hari ini merupakan kali kedua saya diberi peluang kesempatan untuk memberi pelajaran bagi tahun ini 2020. Dan semasa saya ditugaskan untuk memberi pelajaran untuk sahabat ini, saya berpikir, kali ini apa message yang ingin saya sampaikan kepada pendengar dan yang menonton video ini. Saya pun mengambil keputusan untuk menyambung semula pelajaran saya yang pertama sebelum ini, yaitu cara untuk bertumbuh dalam iman. Untuk sahabat hari ini pula, saya akan coba mengongsikan apa yang telah saya pelajari, cara keempat untuk bertumbuh dalam iman kita terhadap Yesus. Saya percaya masih ada di antara kita yang masih ingat poin atau 3 cara dalam pelajaran sebelum ini untuk bertumbuh dalam iman. Mari kita imbas semula sekejap sama-sama. Cara pertama untuk bertumbuh dalam iman ialah dengan membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari. Dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cara kedua untuk bertumbuh dalam iman ialah sentiasa berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 tertulis, tetaplah berdoa. Dalam buku Ellen White yang bertajuk Kontroversi Besar ada tertulis, pada masa orang-orang yang berdoa meneruskan doa dengan bersungguh-sungguh, satu sinar terang daripada Yesus memancar ke arah mereka, mendorong hati mereka dan menyinari wajah-wajah mereka. Cara ketiga untuk bertumbuh dalam iman ialah menggabungkan iman dengan tindakan kita. Kita tidak tunggu sampai semua masalah selesai dengan sendirinya baru kita bertindak. Akan tetapi, iman yang sungguh-sungguh digambarkan apabila adanya tindakan. Jadi, itu merupakan 3 cara untuk bertumbuh dalam iman berdasarkan pelajaran sebelum ini. 1. Membaca firman Tuhan Alkitab setiap hari. 2. Sentiasa berdoa. 3. Menggabungkan iman dengan tindakan kita. Baik, sebelum kita mulai untuk cara yang keempat, mari kita semua berdoa seperti bilang doa. Bapa kami yang bertakta di atas kerajaan surga, pada saat ini kami mohon agar Roh Suci-Mu bekerja dalam hati kami sementara kami membaca, mendengar firman-Mu. Bantu kami supaya kami dapat memahami segala maksud firman-Mu ya Bapa, dan biarlah kiranya Engkau sentiasa memimpin kami supaya kami sentiasa berada di jalan-Nya Engkau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat, hari ini pula cara keempat ada persamaan sedikit dengan cara yang ketiga. Sebelum ini kita gabungkan iman dengan tindakan kita. Kali ini kita perlu mempraktikkan atau mengaplikasikan nilai-nilai murni dalam tindakan kita untuk bertumbuh dalam iman kita terhadap Yesus. Sebagai satu ilustrasi atau contoh,
kita kehilangan kunci kereta. Kita sudah cari di rata-rata tempat, tapi tidak juga jumpa. Kita hampir putus asa. Kemudian kita mula berdoa, Tuhan bantu saya supaya saya jumpa kunci kereta saya. Dalam pikiran kita, alangkah bagusnya kalau selepas saya berdoa, kunci itu ada di depan mata saya. Atau saya perlu cari semula. Sebab Yesus ada mengatakan, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Ayat itu tidak bermaksud kita hilang harapan atau iman, tetapi kita gabungkan tindakan dan iman dengan nilai murni, yaitu kesabaran untuk terus mencari kunci kereta itu. Dalam Ibrani 6 ayat 12 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban ataupun tidak aktif, tidak bersemangat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Wahyu 13 ayat 10, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi, adakah kita mendengar bahwa terdapat beberapa nilai murni daripada ayat-ayat Alkitab tadi? Ya, betul. Nilai murni itu ialah kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Kita perlu terapkan atau praktikkan nilai-nilai murni ini dalam tindakan kita untuk bertumbuh dalam iman. Masa kecil dulu saya ingatkan, iman itu bermaksud saya akan dapat apa saja yang saya mau waktu itu juga. Tetapi saya salah. Selepas belajar sedikit mengenai iman sebenarnya bermaksud kita tunggu dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Seperti orang-orang yang beriman dalam Alkitab, mereka tidak menerima berkat, mukjizat, ganjaran, atau janji Tuhan begitu saja. Tetapi mereka lah orang-orang yang menunggu lebih dari 5 menit, lebih dari masa yang dijangka. Dan akhirnya perkara yang dijanjikan kepada mereka itu dikabulkan. Kita perlu belajar untuk bersabar dan setia pada janji Tuhan. Iman kadang-kala memerlukan kita untuk lebih percaya. Maksudnya, percaya dengan jangka masa yang lebih lama daripada orang lain. Ada banyak contoh nilai-nilai murni, kesabaran, ketabahan, dan ketekunan ini dapat dipelajari dalam Alkitab. Salah satunya ialah dalam Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Adakah tembok itu runtuh pada hari pertama mereka mengelilingi tembok kota Yeriko itu? Atau mereka perlu mengelilingi tembok itu untuk beberapa kali? Berapa kali? 13 kali. 1 kali sehari selama 6 hari. 6 kali. 7 kali pada hari ke-7. 6 tambah 7, 13 kali. Dan pada kali ke-6, pada hari ke-7 itu, mereka sudah mula penatkan. Sampai ada yang bertanya, berapa kali lagi kita perlu keliling tembok ini? Penat sudah. Tapi Yosua berkata, 1 kali lagi. Kita perlu teruskan. Seperti dalam ayat yang kita dengar tadi, karena iman, tembok Yeriko runtuh. Tetapi apabila kita renungkan dalam situasi tersebut, sebenarnya iman mereka digabungkan dengan nilai murni, kesabaran, ketabahan, dan ketekunan
dalam tindakan mereka lah yang meruntuhkan tembok kota Yeriko itu. Satu lagi contoh dalam Alkitab, pada suatu ketika di mana Yesus berjalan di khalayak ramai dan ada seorang wanita ingin menjamah atau menyentuh jubah Yesus. Wanita itu ingin sekali bercakap dengan Yesus tentang masalah pribadi dia, yaitu masalah kesehatan. Dia mengalami masalah pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun. Bayangkan betapa lamanya dia bersabar dan menderita dengan masalah ini. Terus wanita itu berpikir, kalau saya dapat jamah atau sentuh jubah Yesus, pasti saya akan sembuh. Tetapi wanita itu seakan-akan tidak dapat peluang untuk bercakap dengan Yesus pada ketika itu disebabkan begitu ramai orang yang mendekati dia. Tapi wanita itu berpikir, kalau saya tidak ambil peluang ini atau mengambil tindakan pada ketika ini, saya tidak akan dapat jawaban untuk masalah saya. Oleh itu dia tidak berputus asa. Kemudian wanita itu mula bertindak menyisip-nyisip di antara orang-orang yang ramai itu, sehingga dia dapat menjamah ataupun menyentuh jubah Yesus. Dan apa yang berlaku? Dia sembuh. Lalu apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Daripada situasi wanita itu kita dapat melihat bahwa mukjizat berlaku apabila iman kita disertakan dengan tindakan. Tuhan mahu kita contohi dan atau teladani iman seperti wanita itu, meskipun dia perlu menderita selama 12 tahun lamanya disebabkan masalah pendarahan. Baiklah, ada sebuah petikan yang memberi penghiburan kepada hati saya selepas membaca buku Ellen White, yaitu buku Kontroversi Besar. Baru juga petikan ini berbunyi seperti ini. Dia, yaitu Tuhan, akan segera mengutus setiap malaikat keluar daripada kemuliaan syurga untuk membuat pagar di sekeliling jiwa-jiwa yang setia. Dia tidak akan membiarkan mereka atau umat Tuhan ditipu dan disesatkan oleh keheranan bohong syaitan itu. Sebagai penutup bagi pelajaran ini, ada banyak perkara lagi di hadapan kita yang kita tidak dapat lihat, tetapi kita perlu hadapi. Perkara itu akan memberi kita kegembiraan dan kesedihan. Mungkin perkara itu juga akan menaikkan iman kita atau menjatuhkan iman kita. Oleh itu kita sangat perlu praktikan nilai-nilai murni kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan tindakan untuk bertumbuh dalam iman kita terhadap Yesus. Tidak lupa juga 3 cara untuk bertumbuh dalam iman dalam pelajaran sebelum ini, yaitu baca firman Tuhan Alkitab setiap hari, sentiasa berdoa, dan menggabungkan iman dengan tindakan. Kita perlu praktikan itu. Lebih-lebih lagi sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Cabaran akan terus mendatang. Tetapi percayalah, bila suasana beracun dari para iblis menyelubungi orang-orang yang cemas, malaikat-malaikat yang diberi tanggung jawab ke atas orang itu akan terus-menerus menyibas-nyibaskan sayap-sayap mereka bagi menyuraikan kegelapan tebal yang menyelubungi umat Tuhan. Terima kasih atas masa dan perhatian kita. Sampai situ saja pelajaran kita untuk sahabat ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur
kepadamu akan semasa yang sudah Kau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah belajar mengenai iman, dan kami juga sudah belajar bahwa kami perlu mempraktikkan nilai-nilai murni seperti kesabaran, ketabahan, dan ketekunan dalam tindakan supaya iman kami dapat bertumbuh dalam. Bantu kami Bapa, biarlah Roh Suci-Mu sentiasa memimpin hati kami, supaya kami sentiasa setia kepadamu sehingga Engkau datang ke dunia ini yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk terus setia, dan mohon juga Engkau sentiasa melindungi setiap isi keluarga kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini setiap hidup kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.